Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Vigo Valentino Indra dengan NIM E1401201024. Saya dari kelas Praktikum Ilmu Kerja Hutan Paralel 1. Nah, dalam proses kerja di dalam hutan, tidak lain adalah salah satunya adalah pemanenan hutan. Yang mana dalam pemanenan hutan ini memiliki banyak aspek dan banyak hal yang dilakukan, mulai dari menebang pohon sampai proses pengangkutan dari lognya sendiri. Nah, di antara kerja-kerja demikian ada salah satunya itu pemotongan ranting yang cukup tinggi, di mana kondisi ranting itu dari pohon yang telah rempah dan berada di ketinggian gitu, tidak eh, tidak menyentuh permukaan tanah. Nah, dari sini saya membahas terkait apa aja sih bahaya yang ditimbulkan dan bagaimana sih beban yang dirasakan oleh si operator dalam mengoperasikan chainsaw-nya pada saat pemotongan ranting tinggi ini. Dimulai dari pemotongan ranting tinggi itu dilakukan di dalam hutan. Nah, sumber bahaya yang terjadi di dalam hutan itu adalah bisa dari work environment yang mana itu lingkungan kerja si tempat pembuatan itu, dan work management yang mana manajemen kerja yang dilakukan mulai dari perencanaan sampai ke finishing atau pelaksanaannya. Terus juga hal yang bisa menjadi sebuah sumber bahaya dan juga kita bisa melakukan kontrol strategi di dalamnya adalah human act, yang mana itu adalah aktivitas manusia atau hal yang dilakukan si operatornya ini. Nah, dimulai dari work environment dulu, yang mana itu adalah lingkungan pekerjaan. Nah, di lingkungan pekerjaan ini adalah lingkungan sekitar, mulai dari suhu, cuaca, bahkan sampai ke eh, kontur si lantai hutannya sendiri. Nah, pada video yang saya amati terkait pemotongan ranting tinggi ini dengan suhu yang panas dan juga dengan lantai hutan yang ditutupi oleh banyak serasah dan tumbuhan bawah, sehingga lantai hutan yang miring itu tidak terlihat dengan jelas. Nah, dari sini menimbulkan sumber bahaya. Nah, untuk work manajemennya itu dari manajemen pekerjaannya, yang mana dari manajemen pekerjaan itu mulai dari perencanaan sampai bahkan ke pelaksanaan, yang mana dari perencanaannya itu seharusnya sudah disiapkan apa saja yang akan dilakukan dan peralatan apa saja yang diperlukan. Sedangkan pada video yang saya lihat dan saya amati itu tidak ada peralatan yang atau APD yang dipakai secara lengkap. Yang dilihat hanyalah menggunakan topi dan tidak menggunakan masker, sedangkan dia menggunakan chainsaw, yang mana masker dan penutup mata itu sangat berpengaruh dalam chainsaw, sehingga yang bertujuan untuk mengurangi masuknya serpihan kayu yang telah terpotong ke dalam mata, yang mana itu bisa menimbulkan bahaya. Nah, untuk human act di sini adalah perilaku si operator dan juga orang-orang di sekitarnya, yang mana itu perilakunya itu dari video yang saya amati normal, tidak ada gerakan yang tidak wajar dan juga tidak ada gerakan yang tidak perlu. Nah, dari sumber bahaya dan kontrol strategi ini kita bisa beranjak ke manajemen risiko mana yang bisa menimbulkan risiko yang paling besar. Nah, risikonya itu dimulai dari work environment dan work management tadi. Nah, setelah dianalisis, sebaiknya sebelum itu kita menilai dulu, setelah dianalisis dan dinilai risikonya, kita melakukan kontrol strategi, yang mana itu mengeliminasi di sini adalah mengeliminasi dari work environmentnya, lingkungan, yang mana itu tumbuhan bawah dan serasa itu lebih baik dihilangkan dulu atau disingkirkan dulu. Nah, mulai dari penilaian risiko itu kita beranjak ke bahaya dan risiko yang ditemukan. Nah, bahayanya adalah bisa berupa tertimpa dari ranting yang telah dipotong itu bisa menimpa kepala, yang mana itu menyebabkan risiko bisa sampai ke cacat dan bahkan kematian. Dan juga dari risiko dalam penggunaan
bahaya dalam penggunaan chainsaw-nya itu bisa ke kickback atau tangan tergelincir dari gagang chainsaw, dan masih banyak lagi. Pun juga dari tumbuhan bawah dan serasa yang ada di sana, bisa saja itu ada satwa yang berbahaya. Contohnya ular berbisa, yang mana jika ular berbisa itu menggigit kaki si operator, yang mana operator itu tidak menggunakan APD lengkap, itu akan menimbulkan risiko yang sangat tinggi, salah satunya dari kematian. Nah, setelah menganalisis risiko dan lingkungan kerjanya, dari kita mulai ke analisis posturnya, yang mana itu adalah dimulai dari reba. Reba adalah rapid entire body assessment, yang mana itu diperkenalkan oleh Hickman dan Athenay pada tahun 2000, yang mana reba untuk meringkatkan postur canggung dan beban muskuloskeletal atau otot pada berbagai bagian tubuh yang terbagi dalam dua kategori, yang mana itu ada grup A dari leher, punggung, dan kaki, serta grup B yang mana itu lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Dari reba ini kita mendapatkan skor, yang mana skornya itu dari sikap yang diambil dari si operator itu tidak membahayakan terkait kegiatan yang dilakukannya. Terus juga dilanjutkan dengan RULA, yang mana RULA adalah Rapid Upper Limb Assessment. Nah, RULA ini ditemukan oleh McAterney dan Nicole Corlett, yang dijelaskan pada pertama kali itu di tahun 1993. Nah, baik RULA maupun reba itu adalah kegiatan yang dilakukan dan dapat diaplikasikan tanpa menggunakan peralatan yang sulit diperoleh. Tujuan RULA di sini adalah menyediakan informasi yang cepat terhadap usaha yang diperlukan oleh otot dalam melakukan postur tertentu di saat bekerja, yang mana pada pemotongan dahan tinggi ini, pada pemotongan ranting ini, postur yang digunakan cenderung postur berdiri dan tegak, sehingga bebannya tertumpu pada tangan, punggung, dan kaki gitu. Terus untuk analisis biomekanik bisa dilanjut sesuai dengan reba dan RULA tadi, yang mana untuk analisis biomekaniknya itu aman dan mekanisme pembebanan pada tubuh manusianya itu tidak terlalu besar. Kenapa? Karena untuk beban yang dihasilkan dan berat saya sendiri sebagai operator itu cukup dan kuat, yang mana yang menjadi perhatian di sini bukanlah analisis dari postur tubuh, melainkan dari analisis ketiga, manajemen risiko, bahkan sampai sumber bahaya dan kontak strategi. Jadi yang saya sarankan untuk ini adalah sebelum melakukan kegiatan pemotongan ranting tinggi itu lebih baik kita memperhatikan lingkungan sekitar dan manajemen kerja, dan juga untuk APD yang digunakan harus dilengkapi, sehingga untuk risiko-risiko yang kemungkinan besar terjadi dan bahkan risiko terburuknya adalah kematian itu bisa dihindari dan tidak berdampak kepada operator yang sedang melakukan kegiatan. Nah, sekian penyampaian video project dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.